Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluku? How are you? Aku Cito. Pripun kabare panjenenganipun? Ba'a kawa dan sana ambo kasadonyo. Biado ala kita sesudena. Semua ada di Kandis. Inilah hebatnya Kandis, kota yang dilalui semua orang. Dari Jakarta ke Aceh lewat Kandis, dari Sumatera Utara ke Pelepak juga lewat Kandis. Mudah-mudahan Kandis diberikan keberkahan dunia akhirat. Untuk guru kita yang sudah mengajarkan kita kebaikan, mendirikan pondok Jabal Nur, Kiai Haji Ali Muhsin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Siak Ustadz Huda Budahat, Ustadz Musti panjang umur sehat badan. Hadir bersama kita Ibu Nyai, mudah-mudahan selalu membimbing adik-adik para santriwati menjadi wanita yang solihah soleh. Gus Bito, doktor, alil, muda, semangat membimbing adik-adik menjadi para alim ulama, pemimpin masa depan. Ketua Panitia Laskar Melayu Bersatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gade, manusia mati meninggalkan kredit, kompor kredit, mobil kredit, rumah kredit. Mobil sudah ketahuan kredit dari bunyi klaksonnya, kredit. Satu-satunya yang lunas bini, karena Pak Kua mensyaratkan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit tunai. Tapi Kiai Haji Ali Muhsin, beliau meninggalkan pondok pesantren Jabal Nur, luas tanah yang 50 hektar, anak 3 pasang laki-laki perempuan, santri insya Allah hampir 1000 orang. Mudah-mudahan adik-adik melanjutkan perjuangan ini insya Allah. Jabal Nur 1, Jabal Nur 2, Jabal Nur 3, Jabal Nur 4, 1000 Jabal Nur di seluruh bumi lancang kuning insya Allah. Siap? Apa nih siap? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sikat, kanak-kanak, meraka, lari, sekolah, sakit pinggang, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung, asam pode, asam bau. Habis itu kita pun sakit dan mati. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Yang ganteng, yang kurang ganteng, semuanya menjadi santapan cacing polisi. Yang sebut apa? Tentara. Berani ya.
Kita semua akan menghadap Allah. Kenapa Ustaz Saman itu ceramah ke sana, ceramah kemari sebelum mati? Kalau sudah mati bisa ceramah? Bisa, Bogla tak bisa. Jamaahnya lari. Tapi malam hari ini guru kita Kiai Haji Ali Muhsin menyaksikan kita dari alam barzah. Berbahagiakah beliau melihat kita malam ini? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat kamu. Wal mu'minu, orang beriman melihat kamu. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang dimaksud dengan orang beriman melihat kamu bukan cuma orang beriman, yang sudah meninggal pun melihat kita. Guru kita bangga melihat kita berkumpul malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Investasi lagi hebat-hebatnya sekarang. PNS, BUF, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai, polisi, tentara, semuanya investasi, masukkan duit. Ternyata apa yang terjadi? Duit hilang, investasi bodoh. Investasi yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat adalah investasi anak apa pula somat? Investasi anak soleh. Kemana kami mau menginvestasikan anak kami? Pendidikannya di mana? Kami takut anak kami nanti sekuler berat, anak kami nanti Wahabi, Syiah, Khawarij, anak kami menjadi radikal. Tidak ada jalan lain. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Jabal Nur. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kita ini adalah Ahlus Sunnah wal ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Yang pertama, akidahnya yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ujun tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyadahu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmu hayat sama pasor kalam. Kenapa cuma sifat 20? Sifat Allah banyak terhitung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sifat Allah cuma dibatasi 20? Sedang 20 aja kau tak apa. Kenapa sifat Allah cuma 20? Itu bukan batasan, bodoh. Sifat 20 itu disusun ulama untuk mengadakan seleksi fit and proper test Tuhan. Karena sekarang yang mau daftar jadi Tuhan sebanyak sesuai survei terakhir, yang mau jadi Tuhan ini sekarang 2000. Maka siapa yang lolos sifat 20, maka dia akan layak jadi Tuhan. Ada di karis mau jadi Tuhan. Bisa kita tes pakai sifat 20. Ada orang mau jadi Tuhan, rambutnya keribu macam sarang tawar, diputar-putarnya tangannya keluar emas, dikulung-kulungnya mulutnya keluar emas. Lalu semua orang mengatakan Tuhan. Datang orang dari Eropa dan Amerika menyembahnya. Oh my God, kau adalah Tuhan. Sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah dia sebagai Tuhan. Angkat tangan. Dia sudah mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Sedangkan dalam sifat 20, wujud tidak, bako tidak, tak berawal, bako tak berakhir, bias tak berakhir, mati. Berarti dia bukan jelas. Tak perlu profesor doktor membantah Tuhan keribu tadi. Cukup dengan satu santri kelas 1 dari pondok pesantren Jabal Nur.
Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Tuhan sedang duduk-duduk di langit. Terbantahkan dengan sifat 20. Mana sifatnya? Mukhalafatuhu lil Allah itu bertentangan dengan makhluk. Ustadz Abdul Somad tadi duduk. Sekarang Ustadz Abdul Somad berdiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ada aras, sebelum ada alap, ya sudah ada sebelum alap ini ada. Lalu dia ciptakan aras, berpindah dia duduk ke atas aras. Bertentangan, maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Maka makna Ar-Rahman alal arsistawa bukan duduk di atas aras, bukan bisa ditunjuk di atas. Maknanya adalah Allah Maha Kuasa. Istawa, istaqla, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, masih ada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap menjaga Kandes? Siap menjaga Riau? Tak. Ternyata habis makan sambal lado tanah nih menggelegar suara gitu. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bidang fikih bermazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, IPW. Bermazhab Maliki, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia. Bermazhab Hambali, Irak, Baghdad. Bermazhab Syafi'i, Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani, Moro, Thailand. Kita semuanya bermazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mazhab Maliki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, ada kemarin imam di tempat kami langsung Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab Roki. Menantu disuruh pertama kali jadi imam menggeletar, lupa baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah. Maka anak-anak kita diajarkan bermazhab Syafi'i dari mulai kitab yang paling kecil, mata takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas Fathul Mu'in, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas Al-Ma'alli, naik ke atas Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Setelah mata mazhab Syafi'i, silakan baca mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Membaca Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rushd dan Pondok Pesantren Jabal Nur. Ijazahnya diakui Kementerian Agama. Apapun sekolah yang mau dia capai, akan ada yang belajar sampai ke Oxford dan Harvard University, insyaallah. Amin. Anak pesantren belajar ke Mesir, biasa guys. Anak pesantren belajar ke Makkah, Madinah, biasa. Tapi ketika anak pesantren dengan bahasa Inggrisnya, berapa skor TOEFL-nya? TOEFL, Test of English Foreign Language. Rupanya habis makan gulai jengkol nih lancar bahasa Inggris kita. Maka insya Allah hatinya tetap la ilaha illallah. Pikirannya boleh Australia, otaknya boleh Amerika, tapi pempunya bersemayam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Bersemayam cipta kepada Nabi dalam hatinya,
Ini yang hadir malam ini semuanya karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul. Ada yang datang karena dibagi sembako. Ada yang datang karena mau dapat surat tanah. Semuanya datang karena mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fikih, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan kitab induk yang dipakai di pondok Ahlussunnah wal Jamaah adalah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Ciri khas tasawuf sunni berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Berzikirnya bukan karena mau terbang di atas awan, Superman, Batman, Spiderman. Berzikir bukan karena mau berjalan di atas air, tak perlu, sudah ada jembatan letot. Berzikir bukan karena mau kebal. Berzikir bukan karena mau jadi dukun. Berzikir bukan karena mau menghilang, tapi berzikir karena ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Inilah orang-orang yang berjalan di dalam at-tariqatil bayda, orang yang berjalan di jalan yang digariskan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam kuas ujian akhir semester. Kami nggak bisa ingat lagi apa yang Ustaz sampaikan tadi. Jangankan kalian, aku pun lupa. Tapi jangan khawatir, ini direkam. Dan malam ini kata Gus Bitoh live dalam 3. TikTok, YouTube, FB. Jangan lupa subscribe, like, share, and pop. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak tahu juga ya live atau tidak. Live ini Pak Ustadz. Tadi kan saya dengar tuh tim media itu nanya, "Mana signal? Mantap loh tadi." Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini sudah Ahlussunnah wal Jamaah, sawit banyak. Orang Kandis ini kaya-kaya. Sawit sejauh mata memandang. Kau dari mana? Dari Kandis. Banyak sawit tau? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Duit banyak, sawit banyak, kebun banyak, rumah banyak, bini akhirnya anak minta macam-macam, kasih. Dikasih motor, kasih. Knalpot disunat, atling lewat kun menteri. Sayang sama anak bukan dikasih motor potong knalpot. Sayang sama anak bukan dikasih handphone gadget mahal. Sayang sama anak bukan dipasangkan TV besar di kamar. Sayang sama anak bukan dikasih wifi non-stop 24 hours. Sayang sama anak, masukkan lewat dia lagi. Sayang sama anak, masukkan ke pesantren Jabal Bu. Yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah, selamat dari geng moton hilo. Yang belum mendaftarkan anaknya, Elisha, yang sudah aku kasih tahu, tak juga memasukkan anak ke pesantren. Innalillah lah, apa tak innalillah? Orang sedang sholat maghrib di masjid, surau langgar musola. Disitulah dia lewat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada tuh nenek itu, mampuslah maunya kau. Tak lama nabrak tiang listrik. Kok mati tak apa-apa, ini setengah mati macam kerakap tumbuh di batu hidup segan, mati tak mau. Setiap tetangga jiran bertanya, udah mati anak lo? Belum.
mudah-mudahan dia cepat mati. Tapi kalau anak tinggal di pesantren, tengoklah baik-baik dan soleh-soleh. Apalah nakalnya anak pesantren? Ada kalian yang mabuk sabu-sabu, ada yang makan waktu, ada yang menghisap pertamax premium sholat, ada yang menghirup pil antikila, ada yang menghirup mabuk lek kambing. Nggak ada. Senakal-nakalnya anak pesantren paling tidur di kelas. Pak Ustadz, kami di pesantren ini nggak bisa nengok cewek, Pak Ustadz. Macam mana saya bisa menghilangkan pikiran dia dari hati saya, dari otak saya, Pak Ustadz? Let usir pakai tasdid. Doroba, doroba, dorobu, doroba, doroba, tadrop, nadrop, tadrop, tuman, drop, tum, drop, tidrop, tuman, drop, tuna, drop, tu, drop, nah. Nggak hilang juga, Pak Ustadz. Masuk pilih kodori. Ya tribu, ya tribadi, ya tribuna. Tatribu, tatribadi, ya tribna. Tatribu, tatribadi, tatribuna. Tadribina, tadribani, tatribna, adribuna, trib. Gak juga hilang, Pak Ustadz. Tasrik mati untuk hari master. Korobai, dribu, dorpat, toribun, madrubun, idrib, latadrib, mandrobun, mandrobun, mikrobun. Tak juga hilang. Masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serius belajar di pesantren, tamat pesantren, baca Quran mantap, hafal Qurannya oke, nahu sorobnya tajam, bisa baca kita, bahasa Inggris oke, lanjut macam Gus Bitok, S1, S2, S3, S-Teller, S-Cendol, S-Doger, S-Pandu. Terbang kalian sejauh mata memandang. Tapi di hari petang kalian akan pula membangun bumi lancang kuning Riau Balgat Thayyibatun. Anak-anak pesantren ini radikal Pak Ustaz. Radikal kepala kau kena pukul. Apakah anak pesantren ini kalau taman jadi alumni radikal? Pesantren Jabal Nur didirikan Kiai Haji Ali Musid rahimahullah, rahmatullah alaih. Tahun 1980 beliau sudah bertapak di sini. Sekarang sudah 2024. Adakah alumninya yang membawa parang panjang? Siapa yang tak Islam ku pancung kepalanya? Ada? Tidak ada. Ini kandis semua suku, semua agama, semua ras, semua bahasa ada di sini. Bisa tahu dari mana? Itu maka pembukaannya tadi ku pakai semua bahasa. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah beda agama, wala ana abidum ma'abattum wala antum atiduna ma'bud lakum biloko. Masalah toleransi sosial, bertetangga, berkawan. Jadi kandis ini bertetangga dengan orang tak Islam, anaknya nikah, anaknya lahir, pindah rumah. Kalau diundang datang atau tak datang? Saya kalau diundang acara nikah dan kita sudah lama karena berkawan, bertetangga, berjiran, bertahu saya ke rumah kawan saya yang tak Islam, dikasihnya saya air minum pakai botol kaleng. Kenapa? Karena dia tahu saya tak minum bekas gelasnya, mungkin ada haram mughallazah menurut hukum fikih Islam. Masuk saya ke hutan, ke suku pedalaman, dia tahu saya orang Islam. Dibelahkannya kelapa, dia takut mengasih di piring, di gelas, di mangkuk, di cawan. Mungkin Ustaz Somad tak mau, dibelahkannya kelapa. Sudah sama-sama tahu apa tempe. Sama-sama tahu, sama-sama paham. Nikah anak-anak, datang kita tetap datang. Kita doakan, naik kita ke atas pentas, naik kita ke dekat pelaminan. Selamat menempuh hidup yang pula pakai doa barakallah. Itu untuk saudara kita yang seagama. Habis turun kita seluruhnya makan. Karena dia pakai catering orang Islam, tendanya tenda Islam. Makan kita tengok kawan kita orang Islam, makan situ. Ada pula safing nyasar ke tenda sana. Hei, tenda kita di sini. Si. Dia tetap juga bertahan sedikit. Nah selesai kita datang, kok kenapa sih? Aku ngambil kuahnya sedikit.
Saudara kini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan ajarkan orang Kandis tentang toleransi, apalagi telur asin. Orang Kandis ini multi suku, multi agama, maka kita jaga persatuan, jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Kalau ada yang mau diadu domba, menanduk ke muka, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, jangan dilawan. Nanti Idul Adha potong. Siap? Siap saja orang ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bertetangga sudah siap, antar Islam sudah paham, kita memasukkan anak sudah ngerti, mendengar ceramah di YouTube boleh apa tak boleh? Tapi yakinkan dulu ustadz yang kita dengar itu adalah ustadz ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sedang berada di bulan Januari. Januari itu nama patung, kepalanya satu, mukanya dua. Maka kalau ada kawan kita yang bermuka dua, panggil dia Januari. Mukanya menghadap ke depan satu. Kenapa mukanya dua? Mana aku tahu. Diletakkan dia di bulan Januari untuk memberitahu bahwa dia melihat masa lalu 2024 dan dia melihat masa depan 2025. Januari nama patung. Saya sampai sekarang nama-nama bulan itu nggak tahu, saya entah apa arti. Saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, apa arti Mei Pak Ustadz? Maybe yes, maybe no. Tapi bulan Rajab diambil dari kata Rajaba yurajibu tarjib, artinya azama yu'azzimu ta'zim. Rajab artinya bulan yang dipakai untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad, mak saya, nenek saya kemarin puasa apa? Puasa Rajab. Terus ada kawan saya, tetangga saya mengatakan tak boleh puasa Rajab. Kenapa tak boleh? Katanya bid'ah Pak Ustaz. Buka kau pun bid'ah. Wa minal urumi fasud, bulat-bulat Arab silakan berpuasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan haram silakan berpuasa. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan 12, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut, salasul mutawadiyatun. Tapi ada 1 bulan yang terjebak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah ya bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut dengan Syahrul Asaf, bulan pekah. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan pekah? Karena tidak ada suara genderang perang, tidak ada suara pedang, tidak ada suara mengerang, tidak ada suara sakit. Semuanya aman dan damai. Andai seorang laki-laki bertemu dengan pembunuh bapaknya, ada pedang terhunus, dia tidak akan balas. Jumpa dia dengan pembunuh bapaknya, apa kata dia? Kau membunuh bapakku, kau tidak kupancel karena ini bulan Rajab. Selesai Rajab nih, utus kepala. Begitulah mereka memuliakan bulan Rajab. Kenapa kita dihidupkan Allah di bulan Rajab ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kau kenapa hidup di bulan Rajab? Karena aku rajin joki. Berapa banyak orang habis jogging mati. Kenapa kau masih hidup di bulan Rajab? Aku kan rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna. Kenapa kau masih hidup di bulan Rajab ini? Karena aku mau nikah. Kenapa kau masih hidup di bulan Rajab? Jawaban yang betul adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal apa pula somat.
beramal soleh. Adik-adik, bagus kalian banyak puasa sunat di bulan Rajab. Anak-anak muda, mahasiswa, bagus puasa di bulan Rajab. Kenapa? Irit biaya. Saya Pak Ustadz kuliah Pak Ustadz, terus mau nikah belum sanggup. Bagus kau banyak puasa. Supaya apa? Supaya bawa tuh umat. Bro, ada cewek nggak nampak lagi udah mau mati buat. Apalagi irit belanja. Ibu-ibu bagus puasa. Untuk apa? Sekarang banyak ibu-ibu perempuan gak mau makan. Dikasih makan nasi, diet karbo. Apa kau bilang diet karbo? Tadi ku tengok 3 mangkuk nasi goreng. Aku maksudnya diet karbon dioksida. Al-ma'idatu baitu kullida. Lakbo adalah induk dari segala macam penyakit. Itu semua asalnya labuk. Banyak makan daging kambing, kolesterol. Banyak santan, kolesterol juga. Banyak empeng melinjo, asam urat. Banyak gula, diabetes meletus. Maka obat dari segala obat, dimakan obat ini, obat ini, efek samping kena buah pinggang. Maka yang paling manjur obat segala obat adalah buah berpuasa. Maka kalian akan sehat. Ustaz Somad, saya tengok dari badan Ustaz Somad ini nampaknya Ustaz rajin puasa, ya, puasa Ramadan. Banyak orang menyangka saya ini rajin puasa. Saya tidak ada puasa sunat sekali-sekali. Tapi saya bukan pengamal puasa sunat. Adapun badan saya kurus begini ini bukan karena puasa. Memang sudah tapil. Sebanyak apapun saya makan pagi, makan siang, makan banyak. Tahu kalau penceramah itu di mana ceramah? Kalau saya ceramah, kabupaten, kota, provinsi, di mana-mana. Ada kepiting, ada udang, ada ayam, ada daging, ada rusa. Semua makanan yang enak-enak. Siapa duluan makan? Ustadz. Kalau makanan si beracun, siapa dulu mati? Saudara yang dimuliakan Allah. Ini kue yang enak-enak ini. Siapa yang paling banyak dikasih kue? Kemana kue-kue lah? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Pernah saya diundang di tepi laut. Kepitingnya sebesar piring. Udang lobsternya sebesar lengan. Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, satu pun tak makan. Dia tanya, Pak Bupati tak makan? Kolesterol kau Ustaz. Pak Kapolsek, diabetes kau Ustaz. Ustaz, ada pantang dekat. Apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, ku makan ini, tak ada satu pun yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Ya, sing. Nanti kalau saya kena Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Ini Pak, kambing ini. Kambing ini tidak mengandung kolesterol. Bohong kambing mengandung kolesterol. Yang benar itu adalah kambing mengandung anak kambing. Ini di meja ini nggak ada kolesterol. Yang ada kolesterol itu nanti di laboratorium Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Betul? Jangan banyak banget. Kulu, makanlah. Wasrabu, minum. Wala tusrifu. Jangan banyak. Ini banyak-banyak. Tapi insya Allah adik-adik pesantren selalu dididik untuk makan secukupnya. Asal cukup agak 3 hari, berhentilah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kami tak sanggup banyak puasa. Apalagi ibu-ibu yang kemarin punya hutang 7 hari di bulan Ramadan. Mau diganti di bulan Syawal. Banyak pula kue helai. Mau diganti di bulan Zulhijjah.
banyak pula daging kurban. Sampai kulkas tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kaki kambing. Akhirnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jamadil Akhir. Pas mau diganti bulan Maulid, banyak pula acara Maulid Nabi. Akhirnya sampai bulan Rajab belum mengganti. Inilah masanya. Kalian laki-laki, tapi kalian punya istri perang. Soalnya tren sekarang nih punya bini laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kalian dari LGBT. Keren kali kalau disebut LGBT. Jangan sebut LGBT. Terus apa namanya? Lelaki pencinta lubang ciri. Ustaz Somad, kau ngomong begitu? Mendengarnya saja menjijikkan. Apalagi melakukan. Betul. Cobalah tonton di TV-TV itu. Pelayannya, acara TV-nya, hostnya, pembawa acaranya. Ini memang disupport dunia internasional. Ditampilkan terus pencok-pencok. Makanya kalau ada di ini di Kandis, tangkap, serahkan ke Pak Babin misalkan di Kamtipmas. Serahkan biar dilatih mereka di kantor polis. Siap? Siap. Setelah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang Barat, Eropa, Amerika banyak LGBT? Ini cara Allah untuk menghancurkan umat Nabi Lut alaihi salam. Islam akan menguasai Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan meriam, bukan dengan tentara. Kenapa? Karena mereka akan mati dengan sendirinya disebabkan virus HIV AIDS. Umat Islam ramai-ramai datang ke Eropa. Orang Tunisia, orang Aljazair, orang Maroko sekarang sedang mendiami Spanyol. Mana lagi? Prancis. Mana buktinya orang Aljazair sudah di Prancis? Zainuddin Zaida. Mana buktinya orang Islam sudah sampai ke Eropa? Wali kota London orang Islam. Inggris, United Kingdom, British diisi umat Islam dari 3 negara. India, Pakistan, Bangladesh. Maka terdengarlah suara bahasa Inggris yang aneh. Victoria. Bagaimana dengan Turki? Turki akan mengisi Jerman. Sudah hampir 5 juta orang Turki yang ada di Jerman. Bagaimana dengan orang Eropa? Orang Jerman, orang Inggris, orang Spanyol, orang Prancis nggak mau punya anak. Kebetulan saya satu jemputan ceramah ke Inlaksiat. Pas saya ceramah pulang, saya tengok di belakang mobil ada bule. Bule itu bininya, lakinya Pak Le. Saya tanya, where are you come from? From Europe. Are you married? No. You have children? No time for child. Tak ada waktu untuk anak. Mereka tak mau menikah. Mereka tidak mau punya anak. Akan musnah dengan sendirinya. Sebaliknya umat Islam, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur dan banyak anaknya. Makanya nanti kalian kalau mau nikah tanya nih, mak kau berapa anaknya? 3. Mohon maaf, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Kau anak nomor berapa, Dek? Aku anak nomor 13 bar. Wow banget. Berarti kau subur. Itu maksudnya bukan plentes buru. Kumpul umat. Aku kata Nabi, nanti di hari akhirat umatku adalah umat yang paling banyak. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Memang sudah tidur dalam kelambu. Habis makan sayur kubis. Kalau sudah mati lampu, ini waktu sudah mau habis. Sampai mana tadi junitan? Aku pula kubis. Ini mukasirum bikumul umam. Aku bapak umat yang paling banyak di akhir zaman nanti adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Jerman, kata pemerintah Jerman, kalau mau nikah, mau punya anak,
ditanggung beasiswa sampai S3. Orang Jepang, orang Korea nggak mau nikah, maunya hidup kumpul kerbau. Dekat ekspor sini ya. Saudara yang dimuliakan Allah, sebaliknya umat Islam tinggal di pedalaman, di kampung, tak ada TV, tak ada internet. Habis Isya makan ikan nasi, tidur, bangun, panas. Makan kangka, makan terok, ikan nasi, genja, habis kisah ada hiburan, tidur, bangun, anak 12. Orang di kota, rumah besar, duit banyak, hiburan banyak, AC internet, akhirnya sikit anak. Kenapa? Karena tak bisa dikirim melalui Bluetooth. Ketawa pula santri, ini jam paham aja Glenn. Ini pesantren apa pasar malam? Ini pesantren Ustaz, itu pintu gerbang, itu gedung dari PUPR. Ustaz kok tahu? Diceritakan Gus Pito. Ustaz Somad, kalau ada tabligh akbar pengajian bukan sekedar ngaji, tapi pasar malang hidup. Pulang dari sini, tolong habiskan makanan-makanan saudara kita yang berjualan gitu. Bayar masing-masing. Mereka sudah menyiapkannya dari pagi tadi guys. Kapan kita lagi membantu membangkitkan ekonomi umat? Betul? Makanya saya minta kalau ada pengajian buatkan khusus. Karena mereka mau jualan bangkit ekonomi umat. Setuju? Bagus. Bukan sekedar pengajian. Begitu juga dengan pendidikan. Bangkitkan. 1980 Kiai datang berdakwah. 90, 2000, 2010, 2020, 40 tahun setelah Kiai, kami mengikuti jejak Kiai Haji Ali Mursyid. Sekarang hadir bersama kami pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Ada tahu sendiri karena bukan sedang pilkada. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, mengikut jejak kiai-kiai supaya doakan supaya Nurul Azhar berkembang pesat. Letaknya di Palas. Terjadi COVID-19 yang kabarnya dunia akan diserang lagi oleh COVID 21, 22, 23. Akhirnya Ustaz kehabisan ceramah. Maka saya bilang ke ketua yayasan, Ustaz apa namanya tadi? Ustadz Al-Nob Dinar. Ustadz Al-Nob, iya, kita harus duduk bersama nih Ustadz. Apa judul ceritanya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini nampaknya udah banyak yang mati nih. Jadi kalau gitu gimana? Pada bulan Maret lockdown, tidak ada yang boleh keluar rumah. Saya pun di rumah selama 6 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saya di rumah, saya timbang naik 60 kilo. Yang sebelumnya berat saya 50, begitu naik jadi 58, hampir 60. Begitulah rupanya kalau kita lama-lama di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang nggak bisa tabligh akbar Ustaz Somad. Oke, kalau gitu kita robah strategi dakwah. Bagaimana dakwah kita? Kumpulkan ke saya nama-nama orang kaya-kaya yang tanahnya banyak. Nanti kita akan datang ke rumahnya. Terus gak usah ceramah. Apa yang kita katakan di rumahnya? Gini, Bapak, Ibu banyak tanah kan? Ini udah banyak orang mati. Jadi kalau ada tanah-tanah wakafkanlah. Soalnya kalau disimpan nanti maki Bapak. Akhirnya Allah banyak sekali dapat tanah. Dapat tanah, pasti cek di BPN Badan Pertanahan Nasional, semua tanah itu bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu tanah yang Bapak kasih kemarin itu rupanya bermasalah Pak. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Tapi rupanya ada tanah yang bersih, dibangunkan pondok pesantren. Anak-anak sudah belajar tahfiz Quran, baca kitab. Kalau kami nanti mati, maka insya Allah santri-santri kami akan berjuang bersama
dengan para alumni Pondok Pesantren Jabal Nur dari Kandis, insya Allah. Foto saya dengan Gus Bito. Udah kalian ambil gambar ke dah? Kalian cetak sebesar pintu ya. Kalender, masuk kalender 2026. Lalu kemudian murid-murid menengok. Ini kiai kan, ini kiai aku. Oh, ternyata kiai kita pernah duduk bersama, Dik. Tapi ini bukan kiai, ini ustadz, ini Gus. Iya, iya. Karena syarat kiai ini berat. Bojone mesti loro. Paham, tuh? Oh iya, lupa banyak orang Jawa di Pedisis. Pripun kabare panjenenganipun? Saya muga-muga saya melu acara iki padha kabeh mlebu nang sugeng. Bisa juga Ustaz nih bahasa Jawa. Bini orang Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanah sejauh mata memandang tiga, rumah besar tiga, mobil besar tiga. Ini besar. Tapi santri-santri yang mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan baca kitab, mengajarkan ilmu pengetahuan, itulah yang mau kami inginkan. Ustaz Somad tadi pagi ceramah, siang ceramah, malam ini ceramah di Kandis, besok subuh ceramah lagi, besok siang ceramah lagi. Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga, Besti. Ar-Rahah fil Jannah. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita malam ini di Masjid Jabal Nur, begitu juga lah nanti kita dikumpulkan di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya masuk surga. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Saya sampai sekarang yang saya herankan itu, setiap saya tanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Pas tanya, bapak mau masuk surga? Kian orang. Jadi saya ini orangnya penasaran. Tidak di sini, tidak di Kandis, di tempat lain. Dan selesai saya tanya, kenapa kalian nggak mau masuk surga? Habis itu balik lagi bertanya, Ustaz, nanti kami kalau mati jumpa lagi sama istri kami di surga. Saya bilang, cepalah, saya bilang. Itu lama orang itu dia. Kenapa bapak? Jadi ya, sedang di dunia aja, udah nggak tahan, gak lupa Ustaz. Tidak di Kandis, tidak di Kas. Tempat lain. Di Kandis ini baik-baik. Tapi nggak tahu jiwa lain. Kalau kita mati, kira-kira yang diingat itu apa? Yang diingat itu adalah kenangan yakba. Saya jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau tahun 2010 di Kuatan Singingi sama dengan Kiai Haji Ali Pungsit. Tahun 2011 Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di Danau Raja di Indragiri Hulu sama lagi dengan beliau. Beliau tahu di atas saya umurnya sudah tua, tapi beliau nyetir mobil sendiri dari Duri ke Kuantan Singingi sendiri, dari Kandis nyetir sendiri ke Rengat. Jadi memang waktu itu saya dengan beliau kenangan baik. Beliau tak pernah menyinggung perasaan saya. Jadi rupanya kalau hati kita jaga, makanya jagalah hati. Jangan sampai sakit. Iya betul. Naik motor, repnya di kaki, giginya di kaki, tidak metik. Koplengnya di tangan, yang menengok jalan mata, tapi rambu-rambu di pinggir jalan. Hati. Pernah kalian tengok kaki-kaki? Pernah kalian tengok tangan-tangan? Karena yang perlu dijaga ini adalah hati. Selama saya menyampaikan kausiah ini, ada di antara bapak ibu yang pusinggung. Kenapa aku mesti turun ke tangga ini? Kenapa aku tidak berdiri di atas? Untuk menjaga hati Ustadz Kusni, Pak Wakil Bupati. Untuk menjaga hati Gus Pito. Untuk menjaga hati kalian. Supaya jangan sampai gue bisi di hati. Kurang ajar Ustadz. Di belakangnya kiai kan. Cuma kau turun aku ke bawah. Dan pikir enak di bawah. Basah karpet ini.
Itu pentingnya menjaga hati. Tahu kalian makanan tadi aku menengok ke sana, menengok kalian laki-laki untuk menjaga hati kalian. Karena kalau aku selalu itu yang di sini, apa kalian gatal Ustaz. Saya ini udah tua, Bu. Jadi kalau mataku ke sana mungkin nggak usah terlalu curiga. Aku ini sekarang rabun, nggak bisa aku bedakan mana anak gadis, mana nenek. Sama aja semua. Lu tengok kan macam nggak percaya. Udah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pak Camat Kandis, Pak Lurah Simpang Belutu, lupa saya menyapa orang ini. Hadir semuanya, tapi di antara mereka ini semua gambar saya yang paling besar. Panitia kecil aja sih. Begitulah mereka menjaga hati saya. Tahu dia usaha sama ini kecil, kita besarkan gambar. Pesan saya tolong selesai acara ini gambar ini kalian jaga baik-baik ya. Soalnya aku tengok selesai pilek pilkada kemarin, banyak gambar-gambar di pinggir jalan itu dijadikan untuk penutup WC. Beberapa rumah yang di pinggir sungai. Coba kalian bayangkan kalau gambar ini dijadikan penutup WC, bagian dalam gelap. Pas mau aki senyum. Kira-kira mau tak keluar? Jangan kalian bayangkan pas kalian sendiri nanti. Pas makan. Kalau sanggup kalian jaga, aku biarkan. Kalau tak sanggup, aku bawa malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, hidup ini singkat. Yang kita tinggalkan hanyalah sepotong kenangan. Maka jangan sakiti hati kawan. Bapak, jangan kalian sakiti hati bini kalian ya. Bapak, jangan kecewakan mereka. Kalau kalian mau membahagiakan mereka, naik harga sawit, naik belanja. Setuju, Bu? Oh, senang kali orang tuh ya. Masalahnya harga pupuk naik gila sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah kenangan ibu dengan bapak. Bapak ini orangnya baik, setia Pak Ustaz. Dia tak pernah menyakiti, menyinggung perasaan Pak Ustaz. Begitulah kenangan yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini meninggalkan kenangan yang baik. Insyaallah. Saya selama tausiahnya baru ini nengok jam kan. Karena terasa aku macam ada semut menjalar. Biasanya kalau udah ada semut menjalar itu berarti aku udah berdiri 1 jam. Rupanya betul. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang udah jam 10. Pas jam 10. Begitulah tajamnya feeling saya. 1 jam saya berdiri udah rupanya. Dimana-mana saya tausiah itu 1 jam. Khusus untuk pesantren Jabal Nur ini 1 jam 2 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian, kalian yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah masa depan, jangan sampai meninggalkan dakwah. Aku bukan ustaz, aku tamat pesantren, aku tidak mau jadi kiai. Walaupun kalian tidak ceramah, tapi kebun sawit kalian luas, pakai untuk menolong dakwah. Saya Pak Ustaz Papua, terus saya ini cuman ibu PKK. Apa itu PKK? Perempuan kurang kerjaan. Kalian istri pejabat, kumpulkan semua istri kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ajak dia pengajian. Tapi aku tak bisa ceramah Pak Ustaz, tak bisa ceramah, ajak baca Quran. Yasin. Aku baca Yasin pun tak bisa. Zikir. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa quwwata illa billah irmaliyil azim. Hebat ibu PKK memimpin jamaahnya zikir. Iya Pak Ustaz. Kenapa orang tuh suara semua? Saya pakai jurus Pak Ustaz. Apa jurusnya lu PKK? Saya kumpulkan semua kepala dinas, kepala kantor. Pen zikirnya mesti kuat. Kalau nggak kuat, nonjok. Oh, patutlah. Selagi ada nyawa di kandung badan, nafas masih berhembus,
ruh bersemayam dalam jasad. Pakai untuk mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadun. Kalau sudah mati, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing pita. Yang mancung, yang ganteng, yang putih, pakai skincare kredit. Muka putih, leher hitam. Yang tersinggung ya, yang tersinggung. Ini Ustaz Somad ini macam-macam penyindir agan tuh aku bilang itu radun. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad ini satu saja. Jangan ada beberapa jamaah tuh singgung, kulak peninggal. Yang ganteng, yang putih, yang atletis. Pada akhirnya semua akan mengembuskan nafas terakhir. Mudah-mudahan nafas terakhir kita yang berhembus adalah la ilaha illallah. Baik ada di pikiran, baik ada di mulut, baik ada di telinga, apa yang ada di hati, itu yang akan terucap waktu kita sakaratul maut. Ibu pikir semua orang mati itu ucapannya la ilaha illallah? Berapa banyak nanti ibu kalau nggak percaya dengarkan mulut suami waku. Bisa aja yang diucapkannya. Berapa harga sawi? Yang ganteng-ganteng dari pesantren akan membisikkan ke telinga ayah talqin sebelum mati. La ilaha illallah. Tapi kalau anak tidak disekolahkan pesantren, apa yang akan ditanya? Mana surat tanah? Kalau bapak tak percaya, malam ini pura-pura mati. Coba latihan jam 12. Dek. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, gigi ibu emas. Setiap jumpa sang orang. Kalau tak percaya, cobalah jam 12 malam ini pura-pura meninggal. Bang. Jam 12 ibu pura-pura mati. Jam 12.30 orang itu ke dapur ngambil tang. Cari. Waktu mulai dicabutnya, disitulah ibu pegang tangannya. Aku pura-pura. Tapi yang jurus ini tak bisa dipakai lagi karena udah bocor. Ku kasih kalian jurus baru, nanti kita bahas. 4 mata, jangankan 4, 3 mata kita bahas. Mau? Banyak juga yang mau menjebak laki dah. Saudaraku yang berdiri di ujung sana, status kita sama. Kalian berdiri, aku pun berdiri. Cuman bedanya, kalian cuma berdiri aja. Aku bercakap tadi. Kalian lagi? Kalian semua berdiri. Paling gini apa sih? Kalau kalian mau merasakan jadi ustadz, nanti jam-jam 1 malam, tegak kalian sendiri bercakap 1 jam. Kalian hidupkan channel live, cakap kalian 1 jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang memperjuangkan agama Allah ini dengan kekuasaannya. Ustaz Husni Mirza tangannya. Perjuangkan agama ini dengan hartanya. 50 hektar kebun sawit diserahkan kepada almarhum Kiai Haji. Ada yang memperjuangkan agama ini dengan suaranya. Abdul Somad tak ada harta, Abdul Somad tak ada kuasa, tapi dia punya suara. Sebetulnya suara saya nggak kuat kali, cuman sistemnya mantap. Mission system. Mantap. Kusangka tadi sistem itu memang kai. Ya baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum malaikat maut datang, maka jangan sampai menunda amal soleh. Kami ini kan cuma perempuan di rumah tangga biasa, apalah amal soleh kami Pak Ustadz? Mengandung anak amal soleh, menyusukan anak amal soleh, menjaga suami keluarga anak soleh. Makanya kalau ada orang yang resek, kok aku tengok sikit-sikit apa? Tahun lalu hampir amal banyak nih sekarang ini adik nih. Hamil lagi. Kemana hati? Ini anak soleh. Kalau ada di antara ibu rajin baca yasin, terus meninggal, apakah masih bisa lanjut baca yasin? Enggak. Tapi kalau anak
anak soleh, mengalir pahala. Maka bapak-bapak, siapkan perjuangan untuk amal soleh. Ibu siap. Soalnya kalau ibu gak siap, banyak ibu-ibu lain yang siap. Aku sebetulnya mancing ketawa orang ini aja. Udah lama kali orang ini nggak bisa ketawa. Asal mau ketawa kalian nancap. Asal mau ketawa belanja apa? Jadi. Sudah mau ketawa anak sekolah. Jadi. Sudah mau ketawa kalian. Bang, aku mau wirid yasin. Kopel lantai mandikan anak ya. Iya dah. Kunci motor mana? Kalau ada kalian model begitu pak, itu nanti kalau kalian mati nggak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Kuda azab kali. Oh, tepuk tangan orangnya. Senyum. Dari senyum bapak ibu ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa orang Kandis ini nggak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Ketawanya lepas. Kalau orang berutang nggak bisa lepas di. Setengah mati kita mancingnya. Sekira-kira bisa lepas begini. Ini memang orang bahagia semua. Kita yang Ustaz penceramah ini, itu bisa kita rasakan auranya antara jamaah itu senang dan jamaah itu susah. Kalau jamaah itu sedang susah, itu kita ceramah rasanya lama kali. Saya pernah ceramah di depan orang susah. Lama. Saya pikir habis 4 jam itu. Macam-macam enggak aku kira. Kapan tiba Ustaz? Pas acara buka bersama. Ngilang gitu. Orang tusul tuh. Menggaru-garu kepala nontonnya. Dalam hati dia mak lama kali lah bukan. Tapi sekarang ini sudah jam 1 jam 10 menit saya berdiri. Ini kalau di tempat lain nanti saya 1 jam juga dikomplain orang. Ustaz sempat kami 1 jam. Kemarin di pesantren Jabal Nur kenapa 1 jam lebih? Itu di rumah guru sahabat kami Kiai Haji Ali Mopsi. Jadi memang ada spesial habis. Kalau saya ceramah sejam lagi masih tak? Bapak masih kuat? Aku tak. Besok subuh kami sudah mau gas lagi jam 5. Habis itu lanjut lagi. Habis itu siang lagi. Oh lah mati tegak aku besok. Nanti kalau Ustaz Somad mati, apa yang akan melanjutkan dakwah ini? Siapa yang akan meneruskan perjuangan? 1000 santri pesantren Jabal Nur akan melanjutkan perjuangan dakwah ini insyaallah. Mak, kok begini punya takbirnya 2 jam lagi nih. Saya kalau takbir itu sebenarnya lagi tes sound. Kalau saya dengar begini bunyi takbirnya, aduh semangat. Pernah di tempat lain, Allah Allah. Allah. Kalau gitu bunyi takbirnya cuma saya terserah Allah Pak Ustaz. Mau lanjut pun lanjut, nggak pun aku sini aja. Orang tuh punya singgol-singgol bau deh. Bisik dia, pulang deh. Jangan parkir kun payah udah kita sebaik itu. Pokoknya kalau Ustaz ceramah nggak usah kita datang. Cukuplah sekalian aku tobat aku datang bu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan usia kita ini berkah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, mujahid mujahidah fi sabilillah, mati kita husnul khatimah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun penutup Menakap Puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.